Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam suatu acara pesta, biasanya dibentuk suatu panitia. Panitia mengadakan rapat berkali-kali sebelum pesta itu terjadi. Kalau pesta sudah selesai, ada acara pembubaran panitia. Diakhiri dengan makan bersama pada saat itu. Mereka bergembira. Siapa yang ikut pembubaran panitia? Biasanya adalah orang-orang yang dianggap penting, intinya saja, yang lain tidak perlu. Nah, namun para pelayan yang sibuk di lapangan biasanya sering terlupakan, atau mungkin malah dilupakan. Orang-orang yang bekerja setelah mati di lapangan itu biasanya dilupakan. Yang ada hanya orang-orang yang penting. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, mungkin pengalaman dilupakan seperti ini pun pernah kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Kita begitu cepat mengambil kesimpulan dalam situasi seperti itu bahwa Tuhan melupakan kita. Terlebih-lebih pada saat kita mengalami pergumulan hidup yang begitu berat, pengalaman yang buruk, dan juga kejadian yang tidak menyenangkan, kita sering merasa ditinggalkan oleh Allah. Kita seringkali merasa berjalan sendirian. Kita merasa dilupakan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang sekitar kita pun mungkin lari pergi semuanya. Dilupakan, tidak enak. Pada saat situasi seperti itu, mungkin kita merasa jengkel. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, melalui Injil hari ini kita diajak untuk melihat mereka yang terlupakan akan selalu punya kesempatan untuk diberdayakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya yang luar biasa. Lewat peristiwa Injil tadi, kita akan melihat, menelusuri, ada yang lupakan, yaitu pelayan-pelayan itu. Tetapi ternyata pelayan-pelayan yang dilupakan itu dipakai oleh Allah, diberdayakan oleh Allah, menjadi saluran berkat yang besar sekali. Pada waktu perkawinan di Kana, ada pelayan-pelayan yang tugasnya itu menjaga tempayan, tempat pembasuhan menurut adat orang-orang Yahudi. Mereka adalah pekerja. Tamu-tamu yang datang harus membasuh tangan dan kaki mereka, sehingga mengambil gayung, ya, ada di depan gitu. Setelah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, barulah mereka itu boleh masuk ke tempat pesta. Bagi orang Yahudi, menyediakan tempat untuk membersihkan diri bagi tamu di depan rumah adalah suatu kewajiban. Wajib. Kalau orang tidak membasuh kaki dan tangannya, belum bisa masuk tempat pesta. Yesus menghadiri pesta pernikahan tersebut. Demikian juga Maria, ibu Yesus, turut hadir di sana, dan juga murid-muridnya. Mungkin Maria itu masih kerabat daripada orang yang mempunyai hajat pesta pernikahan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, saat matahari semakin condong ke barat, Maria datang pada Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Tapi Yesus apa jawabnya? "Mau apakah engkau, ibu, dari aku? Saatku belum tiba." Jawaban yang mungkin menyakitkan, tetapi hal itu tidak dirasakan menyakitkan bagi Maria. Tapi dia merenungkannya. Dia sungguh-sungguh menyadari bahwa dia adalah seorang ibunya dan dia anaknya, tapi dia mengerti apa yang akan dilakukan oleh anak sendiri. Bagi orang Yahudi, menyediakan anggur adalah suatu kewajiban, terlebih dalam pesta perkawinan.
kehabisan anggur itu akan sangat memalukan sekali. Karena akan banyak komentar dari orang-orang yang datang pada pesta itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita bisa membayangkan wajah para pelayan pesta. Mereka pasti khawatir, mereka pasti bingung, mereka pasti cemas. Ini anggur akan habis. Para pelayan-pelayan memikirkan bagaimana malunya keluarga nanti kalau sampai suatu kehabisan. Tapi di tengah-tengah berlangsungnya acara pesta, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada keluarga pemilik pesta itu sendiri. Belas kasih yang mengalahkan rencana awalnya ketika Dia berkata, "Saatku belum tiba." Tetapi ketika melihat situasi di mana orang-orang bingung, lebih-lebih pelayan-pelayan bingung, Yesus tergerak hatinya. Kendati Dia berkata, "Saatku belum tiba, Ibu," tapi situasi membongkar apa yang Dia pikirkan. Dia harus berbuat sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus adalah pribadi yang peka dan peduli serta menghargai kepada setiap orang. Di tengah hingar-bingar pesta, Yesus mengingat mereka yang terlupakan, yaitu para pelayan. Maria memerintahkan kepada para pelayan tadi, "Ikuti saja apa yang Yesus katakan kepada kalian." Dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus meminta mereka mengisi hingga penuh ke 6 tempayan yang kosong itu, menyuruh mereka mencedoknya, dan ternyata yang tadinya air sudah berubah menjadi anggur. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pada saat itu bukan hanya para pelayan yang mengetahui ada perubahan seperti itu, tapi juga para murid. Maria semakin mengenali kemuliaan Allah. Maria semakin mengenali kemuliaan Yesus pada saat itu. Apalagi mereka yang terlupakan, yang menyaksikan sendiri bagaimana 6 tempayan biasa justru dipakai oleh Allah, dipakai oleh Yesus menjadi saluran berkat yang menyelamatkan pesta pernikahan sehingga tidak terjadi rasa malu di dalam keluarga itu. Yang terlupakan justru menjadi saluran berkat. Ternyata yang biasa-biasa, bahkan yang cenderung terlupakan orang, dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat yang ada dalam kehidupan bersama. Itulah yang terjadi. Siapa sih yang memperhatikan pelayan-pelayan? Ternyata Yesus seorang pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan kemanusiaan dan memperhatikan manusia secara utuh. Yang diperhatikan bukan hanya panitia pesta, tapi juga pelayan yang terlupakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, mungkin kita pun sering merasa dilupakan oleh Tuhan saat mengalami pergumulan di berbagai kesulitan hidup. Mungkin kita sering merasakan seperti itu. Perasaan seperti ini dapat menyebabkan munculnya energi negatif di dalam diri kita masing-masing yang membuat kita merasa tidak berharga, tidak punya makna, dan sebagainya. Padahal Tuhan tetap mencintai, menghargai kita masing-masing dalam situasi apapun juga. Sehingga ketika kita merasa dilupakan oleh Allah, mungkin kita sampai titik bahwa kita ini tidak berarti dan tidak bermakna. Tuhan tetap bersama kita dalam situasi genting sekalipun di dalam kehidupan kita ini. Kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita akhirnya bisa meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu menjadikan kita saluran berkat-Nya untuk sesama manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Apapun yang terjadi dalam diri kita, mungkin kita merasa kecil, tidak berarti, tetapi bagi Allah, kita tetap bisa menjadi saluran berkat untuk sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mungkin saja orang lain telah melupakan kita dan menjadikan kita terlupakan di dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Allah selalu ingat kita, bahkan memakai kita sebagai alatnya, sebagai saluran berkatnya dalam kehidupan bersama. Setiap orang adalah penting di mata Allah. Tidak ada yang penting, tidak ada yang tidak berarti, kita semua berarti. Hanya seringkali kita merasakan diri kita tidak berarti, tapi bagi Tuhan, kita semua berarti. Setiap orang yang membuka dirinya untuk mau dipakai oleh Tuhan, pastilah dipergunakannya sebagai saluran berkat bersama, bahkan dengan cara-cara yang luar biasa. Itu kalau kita sadari bahwa kita ini menjadi saluran berkat Allah. Sehingga jangan sampai kita merasa bahwa saya ini tidak berarti, tidak bermakna. Tuhan bisa menggunakan kita. Misalnya saja ada seorang yang sudah sepuh sekali, dia berkata demikian, "Pastor, saya sekarang sudah tidak mungkin aktif di dalam lingkungan, di dalam gereja, tetapi saya selalu mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa." Inilah berkat. Mungkin tampaknya kita melihat, orang ini sudah nggak ada artinya. Tidak. Ada orang seperti itu yang berkata, saya sekarang mendoakan. Bahkan ada yang mendoakan pastor-pastor yang sakit. Dia punya jatah, misalnya 10. Yang sudah sembuh, nanti pasti akan mendengar lagi, doakan lagi. Inilah bahwa hidup kita itu sangat berarti. Sehingga pelayan tadi dipandang sebelah mata, ternyata dia menjadi penyalur berkat, sehingga orang keluarga yang mengadakan pesta tadi tidak malu karena akhirnya anggurnya, bahkan anggur yang terbaik yang disajikan pada waktu itu. Perikop Injil pada hari ini mau mengatakan pada kita, jangan kecil hati. Tuhan memakai Anda semuanya. Anda bisa menjadi penyalur berkat asal terbuka hati dan pikiran dan tangan kita kepada Allah. Semoga kita menjadi berpikir positif dan percaya hidup ini berarti, hidup bernilai, dan aku dipakai Allah untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia dimanapun kita hidup dan berkarya.